bisa dikatakan banyak dimenangkan oleh Onyx Philippines ya. Tapi ya, kita akan langsung melihat untuk draft ban and pick di game yang kedua. Onyx Philippines mereka akan ada di first phase sekarang. Tapi lagi-lagi nih, Kalea harusnya mungkin sekarang udah mulai dilupakan kah? Dilupakan dulu gitu sejenak. Kalea, Chusin, Ya. gue rasa mundur dulu. Chouben, wow. Respect. Iya. Mbak. Ya memang kalau ngelihat dari power tadi dengan Chow early game-nya benar-benar kuat banget kan. Dia pegang kendali. Jauhead juga sama mirip dengan Chow, di awal dia punya damage yang cepet banget, pattern jungle jadi cepet banget ekstrim. Tapi Suyo Joy terbuka nih. Suyo sih. Tadi siapa ya yang Omowa yang bilang kayaknya Joy udah mulai bisa tergeser justru. Iya, dari prioritas untuk di first pick-nya ya. Iya. Dan benar saya untuk Suyo yang langsung diambil oleh Onyx Philippines. Dan ini harusnya ada Harit kah yang akan dibawakan oleh Aaron Shiki atau mau Granger juga? Ini udah langsung Fovius Chusin. Wow. Ya, Chusin yang ternyata masih menjadi pilihan utama ya untuk Tapi Liquid ya. at least kan tadi menang. Iya. Memang kelihatan kalau ngomongin dampaknya sebenarnya masih bisa. Bukan yang nol banget, bisa kok. Tapi kesulitannya juga jadi naik gitu kan. Ditambah dengan kondisi follow up damage yang harus cepat. Pokoknya banyak lah term and conditionnya. Sementara Onyx PH 2 pick Haritnya jelas. Haritnya Kelra, wow. Kalau dia pilih PH tuh mendingan Kelra pakai Granger daripada pakai Harit katanya. Kenapa gitu? Katanya lebih mematikan Haritnya. Dan kali ini terlepas nih ke Onyx Philippines. Setiru lagi yang mereka butuhkan, mungkin dengan gak adanya Jauhead, apakah Kalea lagi-lagi akan jadi pilihan nih? Tapi ya ini belum, ya langsung diambil ya. Walaupun win rate-nya masih cukup under ya, 30%. Wow. Waduh bang, tapi ya Granger menjadi pilihan untuk again ya, Aaron Shiki. Menuju ke arah banning phase yang kedua, mungkin EXP yang bisa ditutup sekarang menuju ke arah Glue lagi kah? Blue Hilda oke sih. Hilda ya benar. Atau Hylos kalian, mereka butuh badan tambahan juga kan? Karena Kalea sendiri depan menurut gua nggak cukup, jadi mereka butuh tambahan kayak Hylos ataupun Gatot kaca mungkin. Gatot ya, kita dari tadi ngelihat Gatot nggak dipilih loh, Iya. belum keluar. Benar juga. Turun kah prioritas picknya? Iya padahal kayak lumayan mahal loh kemarin. Apa udah turun hari? Turun kayaknya, turun dibandingkan dengan Chow, dibandingkan dengan Jauhead, hero-hero early yang udah punya damage langsung kan. Padahal nggak ada apa-apa kan, maksudnya nggak di buff, nggak di nerf juga kan. Gameplay aja sih, gameplay change. Jadi ya hero follow. Alright, tapi edit ban disertai dengan Hanzo karena memang belum ada hero buat Fabian nih dari tim Liquid ID. Hanzo Joy dong. Bisa jadi last bandnya EXP lagi kah? Gatot kaca kah? Atau Gatot? badang mungkin? Kayaknya untuk Liquid Gatot kaca, Oh iya, glue. ya, Kita tadi tadi juga. bilang glue juga. Benar, sempat diantisipasi sama Onyx Philippines tadi ya. Ini Joy apa Haya nih? Karena kalau bicara Assassin masih ada Haya. Atau sebenarnya kalau Fabian juga ada opsi ke Nolan kan? Ya. Hmm. Bahkan kayak kalau ngomongin Assassin masih banyak sih kebukanya kayak Lancelot bahkan kalau memang mau gitu. Jarang banget tapi kita lihat ya. Resikonya Iya. besar juga ya. Soalnya lawan Suyo menurut gua kalau mau adu objektif bakal susah sih mau hero assassin manapun gitu kan. Atau mau balas fighter lagi? Alpha? Alpha bisa. Bisa aja. Tergantung konsepnya nih mau dibawa kemana karena romernya belum kelihatan juga kan metodenya pick off atau mau support kah. Rafaela Alpha juga masih bisa. Florin dipakai. bang, hero rank. Florin banget nih. Tapi jangan kayaknya dah. Kalau di kompetitif scene kayak di geng mulu. Digulung ya. Dari kecil dia. Dari kecil udah langsung digas terus. Dari welcome dia mau belajar langsung first blood. Langsung first blood diflickerin langsung. Oh. Hylos badannya. Iya, inilah Hero yang kita kodam. butuhkan. Kodamnya ya langsung diambil untuk Widi harusnya. Dan Liquid ID mereka masih menyembunyikan untuk junglernya Fabian. Dengan gadinya Hanzo sama Joy. Apakah mungkin Nolan tadi seperti dibahas juga sama Aul nih muncul? Ke link aja gak sih Link? Benar. Tergantung nih. Kalau mereka ngambil mid lane-nya yang gak burst damage ada yang di belakang, mungkin bisa jadi opsi link. Kayak Farsa gitu ya. Nah, ini masuk opsi ini. Waduh, kaca. Nah ini akhirnya muncul ya. Ini kali kedua berarti ya. Satu kali pernah di-pick tapi masih 0% dari win rate-nya juga. Mau main front to back? Aku sih Haya. Aku sih Haya ya. Haya atau Link sih? Link ternyata. Dan ini Lumayan. debut pick loh. Pertama kali digunakan di SPS Mobile Master. Tapi Oh ini my emang God. salah satu hero pegangan juga bagi Fabian ya. Iya. Ya, tadi gue sempat ngobrol juga kenapa ya Fabian gak main link aja gitu kan. Ternyata memang belum pas aja katanya timingnya. Dan sekarang, Pas. Sekarang pas berarti. apakah nih. ini akan menjadi momentum yang pas untuk tim Liquid ID mendapatkan kemenangan kedua di match kali ini?
Aku ngeliatnya Liquid ID punya komposisi yang bagus sih. Yang mereka bisa bawakan lagi sama seperti di game sebelumnya. Asal mirroring dulu aja dengan apapun yang dilakukan oleh Onyx VH di awal-awal game. Dari draft gue Onyx PH sih. Dari draft ya, based on draft. Kalian loh Lim, 30% win rate Ya itu dia, kaliannya sekarang punya Suyo, punya high rate. Jadi seenggaknya ada yang follow. Ya atau enggak sengaja dipok balas sama Yves-nya ya. Oke, tapi kita sudah berteori, tapi tetap aja eksekusi yang akan menjadi pengaruh juga nantinya. Akankah mampu tim Liquid ID 2-0 ataukah justru Onyx Philippines yang akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu? So, Radit dan juga Lim, let's take it away. Thank you so much Shaul, dan kita akan segera masuk ke match point dari Liquid ID, di mana mereka hanya membutuhkan 1 poin lagi untuk bisa membawa kemenangan kedua di hari pertama ini. Dan terlihat dengan draft yang dibawakan Lim, lagi-lagi ini Suyo apakah bisa menjadi mimpi buruk untuk Liquid ID ini? Gue rasa bisa banget, apalagi Link yang tipikal kan farming ya. Iya. Dia butuh seenggaknya 2 item deh, 2 item dulu. Itu untuk modal awalnya. Walaupun gue suka kayak Link dari Favian, wait. Mid-play ya skill udah ngebuka Purify. Wah ini cukup berbahaya untuk YSKill karena lagi-lagi di bawah menit pertama bahkan trigger karena Purify, beberapa minion pun nggak bisa diamankan. Akan ada perbedaan pasti experience dan juga rotasi antara Super Friends dan juga YSKill dan dari players Emblem nih Lim. Pakai fatal pasti ya. Kalau Link Retail itu rata-rata dengan hero critical pastinya fatal putaran yang pertama. Ya tapi gue lanjutin mungkin kayak gue suka banget Linknya Favian kalau ada Angela. Kalau misalkan gak ada Angela itu gue agak riskan ya, walaupun memang dari segi damage ya akan tetap sama-sama aja lah anggapannya kan. Tapi dari buildnya yang rata-rata dari Favian itu biasanya dia bisa nge-skip dari Hasclaw. Kalau ada Angela dia biasanya langsung bersekar endless dan itu sangat mematikan menurut gue. Kalau nggak ada Angela dia terpaksa harus Hasclaw rata-ratanya. Itu ya yang bakal jadi perbedaan dengan ada dan gak adanya Angela. Tapi ya ini aku baru lihat lagi dengan Link yang berhadapan dengan Kalea. Dimana kita tahu sendiri untuk gangguan dari Kalea itu pasti bakal bisa berdampak dari rotasi farming Link dibandingkan dengan Suyo yang bakal bebas banget nih. Kita belum lihat juga apakah high loss yang digunakan bisa untuk setidaknya memirroring seperti di game sebelumnya nih. Mungkin di awal masih bisa kali ya. Pokoknya ketika udah ada damage dari Linknya itu bakal ada kasus yang berbeda nih. Belum lagi dengan mungkin mid lanernya juga akan berdampak. Satu area juga gede banget kan, yang satunya lagi kan typical poke damage nih. Typical poke yang front to back lah bisa dibilang. Sama-sama front to back memang, tapi kalau ngomongin soal Chusin, gue rasa dia lebih enak lah untuk langsung ngasih inisiasi gitu kan daripada Yves-nya sendiri yang kalau mau commit harus pakai reward manipulation. Iya, dan terlihat tadi kondisinya juga nggak baik-baik aja buat YSKill ya. Trigger Purify di awal tuh bakal berpengaruh nanti di setup di turtle yang pertamanya, terutama targeting yang benar-benar bisa ditarget dari Brusco itu pasti YSKill. Harus berhati-hati dari segi positioningnya. Tapi ngomong-ngomong antara Suyo dan juga Link, apakah lebih bijak nih untuk melepaskan aja objektif turtle yang pertama nih? Kayaknya iya deh. Kalau misalkan dibalik ya seandainya Onyx PH, mungkin pilihan terbaik dari Onyx PH adalah lepasin turtle-nya. Kayak di game sebelumnya tadi kita lihat kan, ketika lawan Suyo, King Kong yang menggunakan Hanzo dia langsung ngambil ke purple-nya. Sama nih, kalau memang mau dibalikin sama tim Liquid ID, itu sangat-sangat bisa menurut gua. Ambillah langsung ke arah purple ataupun orange, apapun deh, nggak usah. Kalau misalkan nggak bisa buff nih, ya udah ambil aja yang ada. Tapi kalau misalkan memang momennya tercipta, entah misalkan dari YSKill yang dapetin kill di tengah atau Widi dapetin posisi yang bagus, boleh dicoba untuk kontes sih. Ya. Dan kita masih menunggu teman-teman, harap bersabar untuk game kedua ini. Dan yang pasti ya kita berharap pastinya untuk Liquid ID bisa mendapatkan kemenangan kembali di game kedua ya. Karena di game yang pertama mereka bisa memberikan suatu performa yang kita nantikan dari Liquid ID. Dan kita harap pastinya dengan Link dari Favian untuk di game kedua ini bisa juga untuk membawa kemenangan. Itu dia. Tergantung dengan ya semua setup dan balik lagi Onyx PH. Mereka tidak menggunakan hero asuransi yang terlalu banyak seperti di game pertama. So mereka akan bermain lebih kasar. Yang dimana ya kita tahu juga Onyx team play yang lumayan kuat di awal itu sangat berdampak nanti ke Liquid ID. Alright. Dan sepertinya para player sudah mulai ready lagi Lim. Dan kita akan kembali melanjutkan game kedua dari Onyx Philippines versus Liquid ID. Dan match point masih ada di tangan dari Liquid ID. Dari gerakannya sih ya sebenarnya kalau ngelihat dari Favian dia mau itu kontes juga. Kontes ke arah turtle yang pertama. Tapi kalau misalkan nge-steal menurut gue bisa aja sih. Jadi kasih lah Onyx PH yang akan setup. Datang setelah ya turtle-nya udah sekarat.
Iya, tapi ini pokingan demi pokingan terus diterima oleh Liquid ID. Bayangkan Widhi dari satu Void Crystal dan juga follow up dari Queller tadi yang langsung membuat mau nggak mau Widhi dipaksa untuk recall. Dan sepertinya akan butuh waktu untuk Liquid ID bisa counter setup. Terutama karena YSKL pun tertinggal beberapa experience di bawah dari Super Friends. Harus cari level 4 dulu. Dan ya pilihannya nggak banyak, bahkan nggak bisa nge-mirror. Dia cuma bisa untuk clear dari pattern jungle-nya sendiri aja nih. Bahkan ini cukup beresiko karena Kirk sudah mulai memantau area purple buff dari Favian. Dan sepertinya Brusco juga nggak tinggal diam. Mencoba untuk Tidal Strike ke arah bagian bawah, Aran yang dituju. Tapi Kirk masih mengganggu pergerakan dari Favian. Dan untungnya masih ada cover yang bisa dilakukan oleh Liquid ID, membuat Kirk nggak bisa escape dengan Avatar of Guardian-nya. Tapi kerasa banget, jadi perhatikan ketika banyak sekali orang di purple buff, itu keras banget dari purple buff-nya sampai Favian mau dapetin purple buff aja lama banget tadi. Iya, dan ini Favian harus ke-trigger juga Retribution sih gitu. Dia bakal ada kondisi di mana nanti beberapa jungle milik Favian pun akan bisa diambil balik nih oleh Onyx Philippines. Bahkan kayak untuk kondisi yang dibalikin gitu Favian yang masuk kayaknya lebih nggak mungkin lagi gitu kan. Ya untuk ngambil satu pun bakal susah. Jadi pilihannya nggak banyak nih Liquid. Setelah selesai dari buff, Favian mau nggak mau mereka team fight. Oke, dan kali ini memang kita lihat untuk rotasi yang dilakukan dari kedua jungler bertujuan ke arah bagian bawah. XP lane lah yang mereka tuju. Nah lagi-lagi hanya menyisakan beberapa pattern jungle di area bawah dari Land of Down dan Liquid ID. Sepertinya akan coba untuk mengganggu pergerakan dari King Kong yang sejauh ini sudah leading satu level dari Favian dan masih belum ada experience yang bisa diambil oleh Favian dari Scavenger Crab yang ada di bagian bawah. Dan ini bakal terus sih untuk perbedaannya. Dan mencoba untuk Tsunami Slam, langsung saja tepat sekali targeting ke arah Aran tanpa ada cover yang bisa dilakukan. Favian pun bahkan harus bisa escape dengan Tempest of Blade-nya. YSKL datang membuka main fishing lanternnya dan sekali ini lihat gimana Widhi membuka, tapi Favian kali di belakang Super Freeze masih bisa bertahan dan Favian pun yang hilang. Widhi masih coba untuk diselamatkan oleh YSKL yang menarik perhatian dari King Kong. Wow, lumayan komit tadi ya dari teman-teman Liquid dan sekarang dampak yang dirasakan oleh Liquid, buff-nya akan dicuri. Oh no, ini cukup berbahaya karena Favian udah nggak ada dan mereka udah mulai menguasai area jungle milik Liquid ID. Ini kerugian yang begitu fatal pastinya karena beberapa momen yang tadi diciptakan berkat adanya Brusco dan 1v1 antara Iron Shiki dan juga Kelra di Gold Standard. Kita lihat Gronodes yang memukul mundur Iron Shiki membeli waktu pastinya untuk Kelra bisa join juga ke lini teman-temannya. Tapi Turtle bisa didapatkan dengan sangat-sangat free. Gak ada gangguan sama sekali dan ini Turtle kedua 1000 gold dikantongi oleh Onyx Philippines, bukan hanya gold level. Favian yang mulai tertinggal. Ini udah beberapa player dari Onyx Philippines mendapatkan banyak keuntungan ya. Meskipun dari segi point kill nggak terlalu banyak perbedaannya, hanya terpaut 1 point kill saja. Favian dengan Ling yang kita tahu membutuhkan sekali item untuk bisa memberikan peak powernya. Kali ini dengan adanya Haskell mungkin udah cukup untuk bisa lebih sustain lagi di bagian depan dengan adanya Angela seperti yang tadi kita bahas. Tapi Kirk akan coba dimakan Dark Wave yang terus-menerus diinisiasikan, tapi Revitalize menarik kembali. Satu Tidal Strike yang dikeluarkan, Glorious Pathway dari Widhi. Targeting karena di belakang, reward berbagian yang dibuka oleh Super Friends. Menangkap 3 member di sana dan Brusco pun down. Kirk masih coba untuk bertahan dan menghindar dengan Avatar of Guardian. Pertukaran dengan 2 member Liquid ID Onyx Philippines. Sangat diuntungkan. Sangat terlihat tadi kekurangan damage dari tim Liquid ID. Mereka dapat opening dan auto-win. Oh, ini benar-benar dikuasai oleh Onyx Philippines. Di mana 4v4 di area river sana dimenangkan oleh mereka. Atasnya pun Kelra menunjukkan bahwa dia masih menjadi gold standard dari Iron Shiki. Ya, walaupun hampir ya tadi dapetin turret dan hampir tumbang juga sebetulnya. Tapi ketika ngelihat gold lane dan nggak ada gengkingan sama sekali karena gold lane, ya ini menandakan kalau dua-duanya nanti akan siap team fight. Sementara lihat purple-nya tabrak lagi. Ini nggak dikasih space sama sekali buat Favian pastinya, terutama untuk purple buff yang sangat dibutuhkan oleh Ling. Dan memang kombinasi sudah mulai terlihat. Masuk dari lini belakang Aran mencoba untuk Infernal Pursuit. Targetingnya terlihat jelas ke arah lini belakang dari Onyx Philippines. Dan lihat, justru malah King Kong yang mendapatkan poin kill kedua di sana, double untuk King Kong. Dan Favian pun belum berhasil mendapatkan Super Friends, malah dirinya tereksekusi menyisakan YSKL seorang diri. Tapi Avatar of Guardian dihindari dengan Purify. YSKL gak mampu selamat dan wipeout sudah untuk Onyx Philippines. What happened Liquid ID? Itu dia yang tadi gue bilang, ketika dia menggunakan Link, hero yang butuh banget item. Ya mungkin memang dari mid lane-nya kuat tanpa item. Kita tahu lah dari Chusin. Masalahnya dobrakan dari Onyx PH ini gak tanggung-tanggung. Suyo, seperti yang kita tahu objektif nomor 1 untuk Suyo selalu bisa didapetin. Gold lane-nya pun Harit
Yang dimana ketika 3 item Herald jadi itu akan langsung join team fight dan impactnya akan sangat-sangat lebih banyak daripada Granger mungkin. Dan sekarang lihat space yang diberikan ke arah Favian ini benar-benar ekstra banget, harus banyak banget dan tahan game ini sampai seenggaknya itemnya sama. Iya, ini kondisinya perbedaan ada 3 level loh. Itu yang bakal membuat di turtle yang ketiga bahkan di Lord yang pertama harusnya masih akan menjadi milik Onyx Philippines ya. Dari perbedaan damage retribution yang bisa dihasilkan. Dan jujur dengan Harit yang tadi sempat dimention juga sama Lim, ditahan Kiara kayaknya benar-benar jadi hero yang harus diantisipasi sih next game-nya. Ya maksudnya bukan Harit doang ini, kayak gue ngerasa draft dari Liquid ini benar-benar beresiko tinggi. Yang kalau memang mereka dapetin late game ya oke, itu mungkin bisa. Tapi kalau nggak sampai late game itu yang akan jadi sebuah tanda tanya besar. Masa sekarang udah 5.000 gold nih sebelum masuk ke Lord yang pertama. Wah, ini cukup berbahaya pastinya. Dan memang King Kong berhasil menghindar. Tsunami Slam ke arah Aran. After of Guardian follow up yang masih di cancel dan berhasil ternyata di trigger. Tapi Favian, gila banyak HP King Kong. Lihat damage yang masuk ke arah Favian, sangat-sangat menyakitkan dan ditangkap lagi. Dengan ada Chrono Dash yang dibuka. Kiara menuju ke arah triple kill karena Yeskill pun terjebak dan berhasil didapatkan. Mampukah Maniac juga dikantongi karena kali ini menyisakan Herald sedikit seorang diri. Brusco join in tapi Kiara lah yang sepertinya akan mengambil trofi Maniac dari Iron Siki dan itu dia. Point kill keempat, Maniac yang tertunda tapi wipe out untuk Onyx Philippines. Bahkan setelah Tempest of Blade defensive, Favian masih tertangkap tadi dengan damage dari Kalra dan akhirnya tumbang juga. Semakin jauh 7.000 gold di menit yang ke-8. Ini angka yang sangat-sangat dahsyat. Onyx Kids, mereka seakan-akan bangkit dari game mereka yang pertama. Wow, ini Onyx yang berbeda dengan game sebelumnya ya, dimana permainan agresif yang mereka tunjukkan sangat-sangat berbahaya. Lagi-lagi dengan membawa beberapa hero yang membutuhkan item, terutama Link dari Favian. Ini membuat celah untuk Onyx PH bermain sangat-sangat super agresif. Bahkan lihat berulang kali Brusco dengan karyanya selalu mencari lini yang bisa dia makan. Terutama Widhi yang dari tadi terkena Tsunami Slam. Ya, bahkan kayak untung dapat space lihat dari Favian. Untung dia bisa cari rumput gitu kan. Tapi ya tetap aja dia nggak dapetin informasi dan untuk ngambil jungle atau untuk motong lane resikonya tinggi banget. Iya, kayaknya ini bakal cukup berat sih untuk Favian bisa mendapatkan beberapa items yang dibutuhkan dan setelah Haskell tadi selesai di-build. Damage yang masuk sangat-sangat menyakitkan untuk yang masih bisa menghindar dan ya sejauh ini manajemen minion yang dilakukan memang berhasil dari Liquid ID meskipun mereka kehilangan Holy Defense dari base rate bagian bawah ya. 10 berbanding 15. Ini damage rate yang nggak adil banget pastinya untuk teman-teman dari Liquid. Mungkin bisa beda 1 bar. Dan pilihan mereka tuh nggak banyak sebenarnya. Mirror tapi nggak boleh dilepas secara free juga, karena ketika dilepas secara free belum sempat mereka melakukan apapun bisa jadi lore-nya udah selesai. Iya, dan ini udah benar-benar sulit untuk Liquid ID sebenarnya untuk bisa membuat space di mana Favian bisa mendapatkan farmingnya ya, karena lagi-lagi purple buff ini nggak bakal diberi sama sekali oleh Onyx Philippines, membatasi pergerakan dari linknya Favian. Orange buff pun bahkan terpaksa menggunakan retributions untuk Favian agar bisa mendapatkannya. Dengan 4 point death, mampukah Favian bounce back nih dengan item ketiga yang baru saja selesai di menit hampir ke-10 ini, Lim? Berat banget sejujurnya. Apalagi high ground defense mereka juga kan nggak kuat ya. Maksudnya nggak ada hero long range damage yang bisa clear wave cepet, nggak ada yang bisa mukul mundur musuh juga. Jadi mereka harus bertaruh dengan nggak 3 lane dari Onyx PH yang masuk secara bersamaan. Membeli waktu lagi defense lagi sampai mereka punya item, seenggaknya mereka punya item yang nggak berbeda terlalu jauh lah. Katakan kalau goldnya sampai bisa di 10.000 nih, itu chance-nya lumayan kecil, semakin kecil lagi. Fleeting time Brusco ya. Weh, Favian coba potong di bawah, cukup berisiko karena King Kong sudah mulai mengantisipasi adanya cut yang coba dilakukan oleh Favian. Dan sekarang sambil menunggu Lord yang di slow push oleh Onyx Philippines. Apakah mereka berhasil untuk mendapatkan base turret setidaknya dari satu base yang terbuka dari Liquid ID? Kali ini mereka maju secara bersamaan, tapi ya Lordnya masih ada di bagian bawah. Defense adalah kuncinya. Satu persatu landing yang berhasil di-clear dan masih ada pasif dari Bastard tapi nggak diuntungin di bawah sepertinya. Iya, tadi udah ke-trigger di awal dari Holy Defense-nya dan charge in dari Lord. Menunggu momentum dari Brusco yang sejauh ini belum terlihat. Cut minion dilakukan oleh Favian di area tengah. Memudahkan Liquid ID mempertahankan dari Lord yang pertama meskipun ya mereka harus menerima bayarannya yaitu kehilangan base rate di arah bawah. Farming. Cari space dari manapun, cari space sedikit pun. Favian pokoknya harus bikin goldnya makin naik lagi. Wait, Super Friends, ini bukan posisi yang bagus sebenarnya ketika Favian muncul. Semua mata langsung akan ke arah dia.
Iya, ini masih perbedaan yang jauh banget sih. Apalagi sekarang nggak cuman purple buff, bahkan orange buff dan beberapa Buset, jungle pattern di bagian atas pun sudah mulai diambil nih. perbedaan jungle-nya 5.000. Baru di item ketiga ini on the way Iya. dari Revian. Sementara dari Suyonya udah di item terakhir. Jauh banget sih ini perbandingannya. Aku kira tadi Berserker itu bakal ada di item ketiga ya. Ternyata masih belum ada item ketiga. Menuju ke Relentless Battle mungkin. Itu di item ketiganya. Iya, Tapi mampukah Favian mengejar nih semua kebutuhan gold yang dia perlukan? Karena kali ini pressure kembali terlihat. King Kong join in dengan Evil Queller masuk. Tapi Favian mencoba untuk menghindar dan dua best trade didapatkan oleh Onyx Philippines. Monster kill ditahan dari Keora. Dan sepertinya target kedua juga bisa didapatkan karena Aran pun down. Double dan Keora! Triple kill! Apakah mampu untuk mendapatkan target keempat? Yes, kill! Harus mulai berhati-hati, terlalu banyak member dari Onyx Philippines. Karena Tidal Strike pun dikeluarkan oleh Brusco. Dan kali ini Onyx Philippines menyamakan keadaan dengan Liquid ID. 12 menit waktu yang begitu cepat. Onyx PS mereka mengamuk, mereka membalaskan dendam mereka dari game yang pertama. Outdraft kah? Outplay kah? Liquid mereka ada di masalah yang cukup serius. Wow, terpaut hampir 12.000 gold. Menjadi tanda bahaya untuk Liquid ID. Karena lagi-lagi Onyx Philippines hadir dengan hal yang berbeda dibandingkan dengan game pertama tadi. Dan mereka menunjukkan bahwa mereka masih ada sebagai seorang raja. Wow, itu gameplay yang sangat-sangat